Desa tertinggal di sebuah daerah Jawa Tengah mengisahkan cerita yang berbau mistis. Simak ceritanya sampai selesai. Lastri adalah seorang gadis cantik desa yang cukup populer saat itu. Malangnya dia harus mengalami nasib yang tragis. Mungkin masyarakat sekitar desa tidak asing dengan nama Lastri. Seorang wanita yang digadang-gadang menjadi bunga desa pada masa itu. Diperebutkan oleh pemuda dari kalangan rendah hingga tinggi. Hidup sebagai seorang anak yatim piatu, Lastri sosok wanita yang gemar membantu neneknya. Dari kecil sudah dirawat oleh seorang neneknya hingga menuju usia remaja. Seorang yang rajin dan gemar membantu, Lastri pun ingin membalas budi kepada neneknya yang telah membesarkannya. Selain cantik rupawan, Lastri juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Pemuda mana yang tidak tertarik dengan Lastri, bahkan hingga seberang desa pun mengetahuinya. Di mana saat dia sudah mulai beranjak masa remaja, dia bekerja sebagai seorang penjual sayur, menemani neneknya. Setiap hari berjalan menuju rumah-rumah warga untuk berdagang. Tak heran hanya keliling beberapa jam pun sayur sudah habis dibeli warga, bukan karena sayurnya namun karena seorang Lastri yang menarik perhatian pembelinya. Kalangan kaum ibu-ibu bahkan seorang bapak dan remaja pun menjadi satu berkumpul di depan gerobak Lastri. Hal tersebut menimbulkan banyak keirian terhadap penjual sayur lainnya. Lastri dan neneknya sering mendapat cemooh dari sesama tukang sayur. Mereka mengira bahwa Lastri dan neneknya memakai penglaris dagangan. Padahal itu murni kerja keras mereka. Ada suatu hari di mana Lastri sedang berjualan sendiri karena neneknya jatuh sakit. Seseorang penjual sayur yang bersaing dengan Lastri iri. Karena gara-gara Lastri sayurannya jadi sepi pembeli. Rasa ini yang timbul menjadikan dendam pribadi yang amat mendalam, karena mungkin terdorong dari faktor ekonomi tidak mencukupi kebutuhannya. Saat sedang ramai-ramainya pembeli, si Lastri kerepotan dan pada akhirnya seorang pesaing Lastri menyelinap dan menumpahkan semua isi gerobaknya. Bukannya meminta maaf malah menyalahkan Lastri dan memfitnah karena sayurannya busuk diberi pengawet supaya tahan lama. Fitnah tersebut tidak digubris oleh Lastri. Pada akhirnya, karena warga mendengar cerita fitnah yang disebar itu mengakibatkan Lastri rugi banyak. Dalam kebingungan yang mendalam, Lastri pulang diiringi rasa takut dan sedih, karena ia harus mengumpulkan banyak uang untuk neneknya berobat. Sesampai di depan rumah, tiba-tiba Lastri mendengar suara tangisan kesakitan dari dalam rumah. Dan ternyata suara tersebut adalah nenek Lastri. Nenek Lastri mengidap penyakit yang dideritanya cukup lama dan semakin parah setiap harinya. Berobat sana-sini, tidak ada hasil yang maksimal. Sore itu menjadi sore yang menyedihkan dan menjelang malam menjadi malam yang sangat menyakitkan. Lastri berusaha untuk membawa neneknya ke sebuah rumah sakit, namun sayangnya pada malam hari seusai maghrib, nenek Lastri menghembuskan nafas terakhirnya di rumah. Lastri memberikan berita kepada seorang warga dan tak lama warga berdatangan untuk membantu Lastri yang sedang tertimpa duka. Secepat mungkin, namanya orang desa tanpa menunggu hari esok, malam itu juga jenazah langsung dimakamkan. Kepergian neneknya membuat Lastri hidup sebatang kara. Dia sudah tidak punya siapa-siapa. Dan di usia masih sangat muda, genap 20 tahun. Pemakaman pada malam itu diiringi dinginnya malam dan lantunan zikir. Hampir seluruh warga berdatangan dan mengiringi kepergian neneknya Lastri. Selesai pemakaman, dan ketika semua tamu sudah pulang menjadi suasana yang hening, tak biasanya Lastri merasakan sesepi itu. Malam diselimuti kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam. Isak tangis yang tak kunjung berhenti
hingga akhirnya Lastri tertidur. Samar-samar suara terdengar azan subuh, terbangunnya Lastri, dan dia segera mengambil air wudhu. Yang biasanya melaksanakan subuh berdua kini, hanya tinggal Lastri sendiri. Lastri bukan seorang penakut. Selesai melaksanakan subuh, Lastri bergegas mengemas semua sampah-sampah yang berserakan di dalam rumah, serta di pekarangannya. Pagi itu, masih ada beberapa warga yang berdatangan ke rumah Lastri untuk mengucapkan belasungkawa kepada Lastri. Antusias para warga sangat tinggi, hampir seluruh warga datang tanpa terkecuali. Lastri hidup sebatang kara, sudah tidak punya keluarga maupun saudara. Selesai membersihkan pekarangan, Lastri bergegas mengemas semua pakaian neneknya dan membakarnya tanpa tersisa satupun itu. Hari itu Lastri belum bekerja karena diharuskan menyiapkan segala sesuatu untuk tahlilan pada malamnya sampai 7 hari. Lastri dibantu tetangga untuk memasak dan menyiapkan semua sampai 7 hari lamanya. Lastri mulai bekerja seperti biasa. Ia mulai berdagang keliling sendiri tanpa ada yang membantu. Untuk hari pertama, mungkin masih cukup sepi. Lastri membawa beberapa dagangannya pulang. Malam itu Lastri berniat untuk istirahat, namun saat ingin memasuki kamar tiba-tiba pintu rumah Lastri ada yang mengetuk. Bergegas keluar dan membuka, ternyata seorang tetangga yang memberi Lastri makan malam. Sebut saja mantan kadis di desa itu. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih, dan setelah itu dikarenakan sangat mengantuk Lastri tertidur hingga menjelang pagi. Terbangun oleh suara ayam tetangga, Lastri pergi melaksanakan sholat dan menyiapkan sarapan. Seperti biasa dia melakukan aktivitasnya untuk bekerja sebagai penjual sayur keliling. Pagi itu pembeli cukup ramai, dan para warga antusias untuk membeli dagangan Lastri. Tak lupa mantan kepala desa juga membeli. Mantan kepala desa, sebut saja namanya Pak Joko. Joko seorang duda yang pernah menjabat kepala desa. 3 tahun sepeninggalan istrinya, dia hidup bersama saudaranya bernama Iwan yang sekarang menjabat kepala desa. Akhir-akhir sepeninggalan neneknya Lastri, Joko mulai menunjukkan sikap yang berbeda terhadap Lastri. Pria yang terpaut 15 tahun tersebut sangat memperhatikan seorang gadis remaja yang baru menginjak usia 20 tahun. Hari demi hari Joko semakin dekat dengan Lastri, namun Lastri hanya menganggap Joko adalah seorang tetangga yang baik. Tak ada hentinya Joko selalu memberikan Lastri bantuan, entah makanan ataupun kebutuhan hidup Lastri. Hingga pada suatu hari Joko mengungkapkan semua rasanya kepada Lastri. Mendengar itu Lastri justru terkejut dan takut. Seorang pria tua menyukai gadis, karena Lastri hanya menganggap Joko biasa. Jadi semua yang diutarakan Joko pun ditolak oleh Lastri. Pria tua tersebut akhirnya menyimpan dendam kepada Lastri. Pada suatu malam, di mana kondisi kampung sepi, Joko menuju rumah Lastri. Karena malu mungkin dia sudah mengutarakan sesuatu, namun ditolak. Bahkan beberapa warga mendengar hal itu. Dengan perasaan amarah Joko berniat membunuh Lastri. Membawa parang dan memasuki pintu belakang, di mana saat itu Lastri sedang tertidur pulas. Joko mematikan semua penerangan dan memasuki ruangan satu persatu. Akhirnya menemukan seorang gadis sedang tertidur, memeluk guling kesayangannya. Tak butuh waktu lama Joko langsung melakukan niat buruknya. Tak hanya membunuh, namun Joko juga memperkosa Lastri hingga jatuh tewas. Mayat Lastri pun dimasukkan ke dalam sebuah tong dan diikat rapat-rapat. Beberapa warga curiga karena Lastri sudah tidak pernah berjualan, dan saat itu tetangga Lastri juga mengatakan Lastri sudah tidak terlihat beberapa hari yang lalu. Kejanggalan yang sudah tercium oleh semua warga. Salah satu warga yang bernama Bambang memberanikan diri mengetuk pintu rumah Lastri. Tak ada hasil jawaban.
Bambang ingin mengajak beberapa warga untuk mengecek rumah Lastri di hari berikutnya. Pada malam harinya, beberapa warga melakukan kegiatan rutin ronda malam. Asap, Anang, dan Santo, pemuda tersebut berkeliling memastikan kondisi lingkungan aman. Saat melewati depan rumah Lastri, mereka sempat berhenti sejenak. Terjadi perbincangan sedikit bahwa Lastri mungkin pergi merantau keluar kota. Saat asik dengan pembicaraan, Asep mengarahkan senter ke atap rumah Lastri dan mereka bertiga terkejut. Lastri berdiri di atas atap dengan kondisi dilumuri darah. Mereka lari terbirit-birit sampai hingga pada akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Malam itu banyak warga diteror dari pintu diketuk, listrik mati, suara burung gagak bahkan hingga membusuknya makanan dengan cepat. Saat itu keluarga Pak Romi sedang menyiapkan makan malam. Istri Pak Romi memasak dan saat akan menghidangkan sayur serta lauk yang baru dimasak seketika basi dan bau busuk. Warga berkumpul dan membicarakan teror bahkan sampai beberapa anak-anak trauma dikarenakan melihat penampakan seorang wanita. Karena tak mau kampungnya menjadi tidak nyaman, Iwan kepala desa bersama warga mencurigai bahwa itu adalah Lastri karena dia sudah lama tidak terlihat. Berbondong-bondong menuju ke rumah Lastri, warga mengetuk pintu namun tidak ada jawaban, lalu mereka mendobrak pintunya. Dicari di setiap ruangan, namun tak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya, ada warga yang menemukan tong dengan bau yang menyengat. Mereka sempat mengira itu bau bangkai tikus. Dan saat dibuka, banyak warga berhamburan karena tong mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ternyata setelah dicek itu, hanya pakaian kotor Lastri. Sehari mencari keberadaan Lastri mereka tak menemukan. Warga menyerah dan pulang. Mereka berpikir jika Lastri pergi merantau. Malam itu cukup sepi. Mungkin banyak warga yang beristirahat sehabis isya, beda dengan Asep. Asep menikmati kopi di depan rumah. Sambil mendengarkan musik, tak lupa ia menyalakan koreknya untuk membakar rokoknya. Saat Asep asik mendengarkan musik, tiba-tiba Asep mencium bau busuk, kadang hilang kadang ada. Dia cari bau itu sampai di pekarangannya. Saat Asep menengok ke bawah, tiba-tiba Asep melihat ada seutas tali. Tali itu ditarik Asep karena berat. Ia menengok ke atas dan arwah Lastri berdiri di depan Asep. Asep lari masuk rumah sampai membangunkan semua keluarga dan Asep menceritakan, namun tidak ada yang percaya. Pak Romi malam itu baru pulang kerja karena dia lembur untuk mencari tambahan gaji. Saat Pak Romi lewat depan rumah Lastri, tiba-tiba motor yang ditumpanginya mati. Dia turun membetulkan motornya dan saat mencari kunci tiba-tiba ada tangan yang menyodorkan kunci. Pak Romi sempat tidak ngeh kalau dia sendiri. Saat Pak Romi mengucapkan terima kasih dan tiba-tiba dia melihat hanya memegang tangan tanpa badan. Pak Romi membuang tangan ke arah rumah Lastri dan saat itu juga melihat Lastri tertawa di atap rumah. Pak Romi meninggalkan motornya dan segera berlari menuju ke rumahnya. Keluarga yang menyambut Pak Romi terkejut melihat Pak Romi mandi keringat. Tanpa berpikir panjang, Pak Romi menceritakan semuanya ke keluarganya atas apa yang barusan dia alami. Hampir seluruh warga terkena teror Lastri. Pagi itu semua warga berkumpul dan saling bercerita. Mereka berbondong-bondong menuju ke rumah Kades. Suasana begitu menegangkan. Pak Kades mendengar beberapa cerita dari warga lalu meminta warga untuk tenang dan Pak Kades segera menelpon polisi setempat. Tak berapa lama polisi datang dan mereka beramai-ramai menuju ke rumah Lastri. Rumah kosong tak berpenghuni, namun sangat banyak menyimpan misteri. Beberapa warga nekat masuk rumah tersebut dan beberapa mencari ke pekarangan. Salah satu warga mencium bau di belakang pekarangan rumah, ternyata bau bangkai yang dikubur. Polisi segera memberi garis dan saat dibongkar ternyata itu jasad manusia yang membusuk. Polisi membawa
dan mengotopsinya ke rumah sakit. Semua warga terkejut saat diotopsi adalah jasad si Lastri. Hasil dari otopsi rumah sakit Lastri adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Polisi segera mencari pelaku. Tidak ada dari 24 jam pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi. Joko adalah pelaku malam itu. Setelah kejadian itu Joko dibayang-bayangi oleh arwah Lastri, membuatnya tidak tenang. Jasad yang awalnya di dalam tong dipindah Joko untuk dikubur. Joko dipidana selama 12 tahun penjara. Jasad Lastri setelah diotopsi kemudian dimakamkan oleh seluruh warga di samping neneknya. Semenjak terungkapnya kejadian itu, sudah tidak ada lagi teror-teror kepada warga.